Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan sekarang saya Nabila Destanjani ingin melanjutkan tentang aplikasi Slims 9 Boolean, yaitu tema hari ini tentang menu bibliografi pada Slims Boolean. Nah, step pertama buka menu bibliografi. Oke, setelah udah masuk ke menu bibliografi, setelah itu klik tambah bibliografi baru. Dan di sini diisi ya semua ruasnya. Dan itu isikan judul sesuai cover atau halaman judul di sini ya. Isikan nama pengarang dengan cara klik tambah data pengarang di sini. Nah, bisa ditulis di sini ya, nama pengarang siapa, apakah itu pengarang utama atau pengarang tambahan ataupun editor dan segala macam. Yang kedua yaitu pernyataan tanggung jawab. Jika karya kepengarangan terjemahan dan saduran, misalnya autor adalah penerjemah, maka statement of responsibility-nya adalah pengarang asli di sini ya. Setelah itu edisi ya, sesuai dengan edisi berapa tuh, edisi tahun berapa atau edisi nomor berapa. Info detail itu hanya untuk materi kartografi, misalnya menuliskan skala pada peta. Nah, isikan ruas item di sini. Ini pilih tambah kode batch generator untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya. Klik add nih, tambah pola baru. Misalnya ini kan di sini P000S, bisa diganti P0001S. Nah, nanti disimpan, tinggal disimpan. Klik choose pattern atau simpan. Nah, pilih pola yang sudah dibuat. Setelah itu isi ruas total item yang mengatur jumlah eksemplar. Misalnya sini total item misalnya berapa, 6 atau 5 gitu di sini ya. Nah, pada ruas kode batch ini GMD option di pilihan itu mengatur data koleksi yang diinput secara spesifik. Dengan cara klik option maka akan muncul seperti ini, misalnya lokasi di mana, lokasi rak buku tersebut di mana, tipe koleksinya apa, misalnya reference, textbooks atau fiksi, terus status eksemplar apakah tersedia atau tidak. Bisa dilihat di sini mana sumber belinya, tanggal pemesanan, penerimaan, harga dan segala macam. Ini tipe isi, misalnya kartografi atau teks ataupun musik, program, dokumen. Tipe media, ini misalnya audio, mikro, project, video ataupun apapun. Tipe pembawa, misalnya nih di sini kan sudah dijelaskan ada jenis-jenisnya. Kalau terbit ini biasa untuk koleksi terbitan berseri seperti koran atau majalah gitu ya. Nah, ISBN bisa dilihat ya di belakang buku atau di bagian daftar. Ini ISBN-nya, nomor ISBN nih, penerbit bisa lihat di sini, kita ketik di sini. Tahun terbit ya sesuai, tempat terbit, deskripsi fisik seperti berapa jumlah halaman, berapa tinggi bukunya, apakah ada ilustrasi atau tidak. Nah, judul seri ini kalau misalnya kayak ada seri buku series. Nah, klasifikasi atau nomor klasifikasinya, nomor panggil, call number. Subjeknya bisa seperti misalnya subjek politik, matematika, fisika, ataupun hukum ya segala macam. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Abstrak atau catatan itu misalnya ada penambahan, misalnya berapa bibliografi itu ada di halaman berapa, apakah ada
lampiran lainnya di dalam buku tersebut. Nah, gambar sampul yaitu book cover. Nah, book cover ini bisa ditambahkan dari, kita bisa potret sendiri di HP, terus pindahkan ke laptop, langsung di browse nih, di browse pilih berkas, atau unduh dari Google, kita masukkan link dari gambar tersebut. Nah, ini misalnya mau disembunyikan ataupun ditunjukkan di objek, atau dipromosikan ke beranda, bisa ditekan jangan promosikan atau promosikan. Ini bisa di enter linknya, link untuk langsung masuk ke bibliografi dari buku tersebut. Dan jika sudah, tinggal klik save di bawah ini ya. Setelah save atau simpan di sini, tinggal tekan ya. Sekarang kita tentang menu labeling dan barcode pada Slim Boolean. Oke, saya kasih penjelasan sedikit. Setiap perpustakaan memiliki kebijakan jumlah eksemplar pada setiap koleksi yang ada. Tentu saja koleksi-koleksi tersebut akan didaftarkan dengan kode barcode yang berbeda, namun dengan label yang sama, karena masih dalam satu judul yang sama. Pembuatan barcode dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama pada saat input data bibliografis, dan yang kedua pada menu master file. Yang pertama, jika sebelumnya suatu perpustakaan belum menerapkan sistem barcode dan kemudian beralih menggunakan sistem barcode, maka cara yang dilakukan adalah mengumpulkan judul dan eksemplar buku tersebut. Kemudian edit koleksi pada judul tersebut, cukup satu judul untuk mewakili dari sekian banyak eksemplar yang ada. Buat pola barcode-nya pada menu bibliografi. Yang kedua, lakukan lagi step pertama untuk judul lainnya. Oke, sekarang buka menu bibliografi yang tadi. Klik daftar bibliografi. Oke, di sini. Misalnya pilih buku yang dibuat label dan barcode-nya. Misalnya ini. Oke, klik edit. Scroll hingga menemukan item kode batch generator. Sini. Oke. Setelah itu klik sunting. Ini di sini diedit dulu. Oke. Klik add a new pattern. Masukkan alam prefill, misalnya di sini AD. Oke. Lalu setting akhiran sufiks jika memberikan kode unik, namun jika tidak, kosongkan saja. Misalnya judul buku yang diinput berjudul manajemen perpustakaan, atau di sini kan terdapat 5 eksemplar sufiksnya, dikosongkan. Oke, simpan. Oke, selanjutnya jika akan menginput koleksi buku baru, namun kode yang diinginkan adalah lanjutan dari kode barcode buku sesuai judul atau dari barcode sebelumnya, maka pada item kode di sini, pembuatan nomor eksemplar, pilih pola yang sama, maka secara otomatis kode barcode akan dilanjutkan secara berurutan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode setiap eksemplarnya, buka label printing sini, atau dibilang pencetakan label, dan dilihat di sini. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada barcode-nya, setiap barcode itu dari eksemplarnya itu sudah ada.
Oke, lanjut pencetakan label. Tadi setelah melakukan penginputan data, dapat langsung dilanjutkan pencetakan label. Yang pertama, klik label printing. Ini dia tempatnya label printing, itu pencetakan label. Setelah itu beri tanda centang, nih tambahkan di sini. Oke, kita klik, kita centang bagian yang ingin kita print. Ini ada 5. Setelah itu tambahkan dalam antrian. Kemudian klik cetak label data terpilih. Oke. Dan akan seperti ini labelnya. Ya, seperti ini ya, ada 5. Karena ada 5 eksemplar. Jika sudah, tinggal dicetak print. Klik print. Oke. Sekarang lanjut tentang pencetakan barcode. Setelah selesai melakukan penginputan data, dapat langsung dilanjutkan pencetakan label dan barcode. Klik item cetak barcode eksemplar. Oke, di sini terus sama caranya seperti tadi, beri centang pada cetakan yang ingin dicetak di barcode-nya. Tadi ada 5. Klik tambahkan dalam antrian. Klik OK. Oke, setelah itu kemudian klik cetak barcode untuk data terpilih. Oke. Jika sudah, ya barcode-nya akan seperti ini. Dan tinggal di klik print. Oke. Kita lanjut tentang menu copy katalog pada Slims Boolean. Oke, akan saya jelaskan. Copy cataloging pada Slims Boolean ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mempermudah para pustakawan dalam mengolah koleksi. Artinya tidak perlu membangun data bibliografis bahan pustaka dari awal, sehingga cara ini lebih efisien, khususnya bagi perpustakaan yang baru saja memulai membangun sistem automasi perpustakaannya. Mempertimbangkan jumlah koleksi yang sangat banyak, sedangkan SDM yang mengelola pustakawan atau SDM-nya terbatas, maka cara ini akan sangat menghemat waktu pekerjaan. Syarat dapat melakukan copy cataloging, kedua komputer server harus terkoneksi dengan internet untuk memudahkan pertukaran data. Copy cataloging bisa dilakukan antar aplikasi Slims, Library of Congress, dan juga ke Perpustakaan Nasional RI. Itu tentang copy cataloging antar Slims. Yang pertama, buka menu bibliografi, pilih layanan P2P, P2P. Setelah itu klik server sebagai tujuan lokasi komputer server yang akan di-copy data bibliografis di sini. Pada menu master file, daftar terkendali. Oke, master file itu daftar terkendali. Lalu pilih Laden salin katalog. Klik tambah peladen baru, isi ruas nama servernya. Misalnya di sini library ruang baca FKIP.
Untan. Isi ruas URL-nya misalnya https miring fkip untan id indeks php. Oke, kemudian pilih server type-nya, jenis peladen, P2P server, klik simpan. Oke, kembali ke menu bibliografi, pilih server sini, misalnya oke. Pada ruang search cari, ketikkan judul bahan pustaka yang akan copy, misalnya manajemen, atau misalnya pedoman tata ruang perpustakaan sekolah atau madrasah. Oke, setelah itu tentang copy cataloging dari InListLite. Buka menu bibliografi, ini tadi sudah. Terus tekan atau pilih layanan Merge SRU yang akan langsung mengarah ke Perpustakaan Nasional RI. Buka OPEC Perpustakaan Nasional di laman https miring opec titik perpusnas .id, enter. Oke, Oke, jika sudah buka OPEC Perpustakaan Nasional, ketikkan koleksi yang ingin di-copy di kotak pencarian OPEC Perpusnas untuk mengecek ketersediaan koleksi yang diinginkan. Misalnya manajemen perpustakaan. Oke. Setelah menemukan koleksi yang diinginkan, kembali ke Slims. Oke. Ini kita cari dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke Slims dan ketikkan tajuk koleksi yang diinginkan pada kotak pencarian. Sama manajemen perpustakaan, cari.
Untuk mengecek hasilnya itu buka OPEC, open search, dan dia akan dilayangkan di sini. Misalnya kita cari tentang misalnya akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya tentang menu sirkulasi pada Slims Boolean. Yang pertama, step pertama, klik menu sirkulasi. Setelah itu pilih start mulai transaksi, ketikkan ID anggota. Misalnya F02712100. Oke. Mulai transaksi. Akan di sini penjelasan loans digunakan untuk mendata koleksi yang akan dilakukan saat ini. Ini aturannya digunakan untuk mendeteksi koleksi yang masih atau sedang dipinjam. Ini ya, peminjaman. Dimana saat ini reservasi, denda, sejarah peminjaman. Ini ya, peminjaman. Reservasi digunakan bagi anggota yang ingin memesan koleksi. Denda yaitu untuk jumlah denda. Di situ sejarah peminjaman itu rekaman sejarah peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota tersebut. Oke, step kedua, ketik member ID atau isi dengan scan ID anggota menggunakan barcode reader. Karena kita belum ada seperti tadi. Klik menu loans. Sini peminjaman, masukkan kode eksemplar atau barcode. Misalnya tadi AD 001 S. Oke. Dipinjam, bisa selanjutnya akan keluar daftar koleksi yang dipinjam beserta dengan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Ya, tanggal pinjam, tanggal kembali. Jika semua koleksi sudah selesai input, klik finish. Selesai transaksi, klik OK. Oke. Untuk mengembalikan koleksi ada dua cara, yakni pada menu Start Transaction atau Quick Return. Quick Return itu pengembalian kilat. Kalau yang mulai transaksi yaitu klik Start Transaksi, mulai transaksi, masukkan ID member, mulai transaksi, pilih menu return, kembali untuk mengembalikan, atau pilih menu extend untuk memperpanjang. Ini dulu saya kembali dan perpanjang, klik kembali, klik OK.
Oke. Dan sejarah peminjamannya ada. Untuk pengembalian kilat, ini kita ID eksemplar, masukkan kode barcode bukunya. Ya, AD 000015 kembali. Nah, karena tadi saya sudah dikembalikan, jadi eksemplarnya sudah dikembalikan atau tidak terdaftar pada pangkalan data peminjaman. Loan rules itu aturan peminjaman, di sini aturan peminjaman yang berpengaruh pada transaksi peminjaman sirkulasi, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk semua tipe anggota sesuai kebijakan perpustakaan. Sejarah peminjaman tadi sesuai, ya. Oke, coba kita lihat aturan peminjaman. Klik tambah aturan peminjaman, pilih member type, tipe keanggotaan, standar, koleksi textbook, GMD itu sesuai ya. Pinjam misalnya teks. Jumlah peminjaman misalnya 2. Periode peminjaman misalnya 7 hari. Kali perpanjang 2 kali. Denda harian misalnya 2000. Oke, toleransi keterlambatan ya, sesuai ya toleransinya. Kalau sudah, klik simpan. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, itu tentang sejarah peminjaman. Itu tentang bercerita sejarah peminjaman semua anggota. Di sini ya. Peringatan, daftar keterlambatan. Nah, daftar keterlambatan berisi catatan koleksi-koleksi yang terlambat atau belum dikembalikan oleh semua anggota. Reservasi yaitu berisi catatan daftar pemesanan koleksi yang dilakukan oleh para anggota jika telah diatur pada menu membership. Oke, sekian penjelasan saya tentang ilmu aplikasi Slims dan Boolean. Mohon maaf jika ada yang salah kata dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.